Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Prasetyo dari kelas 10 MIPA 3. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang periodik. Sistem periodik dijelaskan oleh 4 orang, yaitu 1. Antoine Laurent de Lavoisier. Ia adalah seorang kimiawan asal Prancis yang kali pertama mengelompokkan unsur pada 1789. Antoine Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Pengelompokan tersebut berdasarkan sifat logam dan non-logam. Pengelompokan ini masih terlalu umum karena ternyata dalam kelompok unsur logam masih terdapat berbagai unsur yang memiliki sifat berbeda. Kelompoknya gas, unsur, cahaya, kalor, oksigen, dan nitrogen. Kelompok non-logam, unsurnya sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, dan asam boraks. Kelompok logam, unsurnya antiman, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, platina, besi, mangan, raksa, molybdenum, nikel, emas, tungsten, dan seng. Kelompok tanah, unsurnya kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Yang kedua yaitu hukum triade Dobriner. Pada 1829, Dobriner mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Pengelompokan unsur-unsur yang disusun oleh Dobriner dapat yaitu kelompoknya senyawa pembentuk garam, unsurnya Cl, Br, I. Massa atom 35,5, 80, 127. Kelompok senyawa pembentuk alkali, unsurnya Li, Na, K. Massa atom 7, 23, 39. Kelompoknya senyawa, unsurnya S, massa atomnya 32. Pembentuk Se, unsur Se, massa atom 79. Kelompok asam, unsur Te, massa atom 128. Kelompok senyawa Ca, unsur massa atom 40. Kelompok pembentuk unsur Sr, massa atom 88. Kelompok alkali tanah, unsur Ba, massa atom 136. Yang ketiga yaitu hukum oktav Newlands. J. Newlands adalah orang yang pertama mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Pada 1863, ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan unsur seterusnya. Yang keempat, hukum Mendele.
Di antara para ahli kimia, Dmitri Mendeleev dianggap paling berhasil dalam mengelompokkan unsur-unsur. Dia juga berani menduga adanya unsur-unsur yang pada saat itu belum ditemukan. Mendeleev adalah seorang kimiawan berkebangsaan Rusia. Pada 1869, Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Cara pengelompokan Mendeleev dilakukan dengan menggunakan kartu. Dalam kartu tersebut ditulis lambang atom, massa atom relatif, dan sifat-sifat unsur tersebut. Kemudian, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan sifat-sifatnya. Unsur-unsur yang memiliki sifat serupa ditempatkan pada laju vertikal yang disebut golongan. Alternatif pengelompokan unsur lebih ditekankan pada sifat-sifat kimia atom tersebut daripada kenaikan massa atom relatifnya. Akibatnya, ada tempat-tempat kosong dalam tabel periode tersebut. Tempat-tempat kosong inilah yang ternyata dugaan itu terbukti, yaitu dengan ditemukannya unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip. Pada waktu yang hampir bersamaan, Biedermeier melakukan hal yang mirip dengan Mendeleev. Ilmuwan kimia Jerman tersebut menyusun 57 unsur kimia berdasarkan kenaikan massa atom. Hal ini membedakan dengan Mendeleev. Meyer mengelompokkannya dengan menekankan pada sifat fisik unsur. Adapun Mendeleev berdasarkan sifat kimia unsur. Sistem periode Meyer tersebut disusun pada 1868, namun baru dipublikasikan pada 1870. Ada juga yang kelima. Pada 1913, seorang kimiawan Inggris bernama Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Berdasarkan hasil eksperimennya, diperoleh kesimpulan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Hal tersebut diakibatkan adanya unsur yang memiliki massa atom berbeda, tetapi memiliki jumlah proton sama. Kenaikan jumlah proton ini mencerminkan kenaikan nomor atom unsur tersebut. Mengelompokkan unsur sistem periodik modern merupakan penyempurnaan hukum periodik Mendeleev atau tabel periodik bentuk panjang. Yang kedua, susunan unsur dalam sistem periodik unsur. A. Golongan ditempatkan pada lajur vertikal dalam sistem periodik modern. Penentuan golongan berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki unsur tersebut. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip. B. Periode ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik modern. Periode suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron. C.
Penentuan golongan dan periode. 1. Cara tradisional. Untuk golongan A, golongan suatu unsur menunjukkan jumlah elektron valensi. Adapun periode suatu unsur menunjukkan jumlah kulit yang telah terisi elektron. Elektron valensi dan jumlah kulit yang telah terisi elektron dapat diketahui dari konfigurasi elektron. Jadi, dari konfigurasi elektron dapat diketahui nomor golongan dan periode suatu unsur. 2. Cara IUPAC. Dalam cara penggolongan ini, unsur-unsur dalam sistem periodik dibagi menjadi 18 golongan. Tidak ada pemisahan antara golongan A dan golongan B. Penentuan penggolongan unsur dengan cara baru ini agak sulit, terutama untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom kecil atau kurang dari 18. Penggolongan 3. Hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. A. Golongan unsur-unsur. Nomor golongan suatu unsur menunjukkan jumlah elektron valensi unsur pada subkulit tertentu. Golongan juga menunjukkan kelompok unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat. Terdapat 16 golongan yang digambarkan dalam 18 jalur vertikal. B. Periode unsur-unsur. Periode menunjukkan kulit terluar yang terisi elektron. Sistem periodik terdapat 7 periode dan 18 golongan. Sifat-sifat sistem periodik. 1. Jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Jari-jari atom sukar diukur sehingga pengukuran jari-jari atom dilakukan dengan cara mengukur jarak inti antar kedua atom yang berkaitan sesamanya. 2. Keelektronegatifan. Pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan adalah besaran tendensi suatu atom untuk menarik elektron. Harga keelektronegatifan bersifat relatif. 3. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah nilai energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas sebuah elektron paling luar. 4. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas ketika menerima sebuah elektron. Harga afinitas elektron sukar ditentukan secara langsung. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.